Akan adalah misalkan Y1 gitu kan, dipengaruhi oleh berapa? X1 dan X2. Jadi misalkan Anda menggunakannya adalah model regresi linear berganda misalkan. Nah, jadi ada satu variabel dependen. Apa dependen? Variabel yang dipengaruhi. Kemudian ada dua variabel independen. Apa tuh? Variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen di sebelah kiri, variabel independen di sebelah kanan. Nah, jadi kita patokannya di situ. Jadi misalkan modelnya adalah regresi linear berganda. Jadi ada satu variabel dependen, ada dua variabel independen. Nah, jadi kita gunakan tuh modelnya di dalam skripsi kita tadi. Nah, misalkan di sini yang menjadi Y-nya itu adalah apa nih? Pendapatan misalkan. Pendapatan. Jadi ada teorinya yang menyebutkan misalkan semakin dekat dengan Jakarta, maka pendapatannya itu semakin tinggi. Kenapa? Karena UMR-nya tinggi. Misalkan begitu teorinya ya. Kemudian pendapatan juga dipengaruhi oleh jumlah anak gitu kan. Pendapatannya ya, bukan realnya ya. Kalau pendapatan sama realnya kan beda. Ketika jumlah anak itu semakin besar gitu kan, biasanya kan tunjangannya kan nambah ya. Jadi tunjangannya itu kan nambah. Ada namanya tunjangan anak 1, anak 2 gitu. Kalau Anda kerja di BUMN atau apa. Nah, jadi semakin dari koma menjadi titik. Nah, Anda lihat di sini. Ini Bapak mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi di bagian option. Oke, Anda lihat lagi di bagian option. Bagian option, kemudian Anda cari paling bawah. Nah, ini lupa. Nah, ini nih. Option, kemudian Anda cari pada bagian advance. Pada bagian advance Anda yang ini nih, apa namanya nih? Rumusnya di bawah ini. Bukan ya? Lupa nih. Lupa Bapak kalau yang ini. Nah, desimal separatornya itu pakai titik, thousand-nya itu pakai koma. Ya. Di option ya, di Excel. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Desimal titik. Sebelah kanan ada yang kesulitan? Desimalnya itu pakai titik. Jadi kalau di dalam EViews gitu ya, di dalam EViews kalau misalkan ada data misalkan 1,2 misalkan, maka data yang dibacanya itu adalah komanya itu titik tandanya 1.2. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu kan koma itu tandanya titik. Kalau koma di luar negeri itu adalah sebagai pemisah thousand. Yang mana? Oh iya. Oh nggak jadi masalah gue kalau Nah, kalau misalkan benar Anda memasukkan datanya, itu ada tandanya. Nah, Anda minimize saja ininya, ya ini di minimize ya. Kalau Anda memasukkan data itu benar, maka tanda dari variabelnya itu ada jenis kelamin, ada jumlah anak, ada pendapatan, ada tempat tinggal. Itu tandanya itu adalah tanda checklist atau mirip grafik. Selain itu berarti salah. Oke.
Jadi misalkan tandanya misalkan A atau alfa, berarti datanya itu salah. Berarti Anda memasukkannya itu adalah data yang salah. Atau pakai yang match up. Sudah? Sudah ya? Kita yang lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah, Anda buka Excel-nya. Yang latihan ini ya. Oke, latihan ini. Nah, kemudian karena kita sudah ada nama variabelnya di situ, maka Anda blok yang ini, yang C1 ini, yang C ini, karena kan yang kolom responden ini sudah ada di Evius, gitu kan. Kemudian yang kolom B ini, gitu kan, ini masih variabelnya kategori. Maka yang pertama kita copy itu adalah yang C, pendapatan. Nah, ada bloknya dari C1 sampai dengan C21. Sudah ya? Dari nama variabel Anda blok, kemudian balik lagi ke Evius-nya, kemudian paste. Tadi di copy, sekarang paste. Sudah? Yang sisi sebelah kiri sudah? Sebelah sana? Sudah ya? Oke. Ini satu variabel kita sudah masuk. Nah, kemudian ada variabel yang lainnya. Nah, variabel yang lainnya itu adalah jumlah anak. Nah, sama kayak tadi, gak ada kolom yang pendapatan, Anda blok kolom anak ini. Mulai dari E1 sampai dengan E21. Nah, kemudian Anda pindahin kursornya nih, kolomnya di sebelah kanan nih, yang kotak hitamnya. Nah, kemudian paste lagi. Udah masuk lagi nih ya, jumlah anaknya. Jadi ada dua variabel yang kliknya ya balance panel. Jadi balance panel itu adalah data panel. Nah, ini jadi tergantung dari Anda mau melakukan penelitiannya itu tentang apa. Kalau misalkan tadi ya tentang survei gitu kan, nanti Anda proses. Atau misalkan tadi kayak kinerja gitu kan. Nah, kalau kayak kinerja perusahaan, satu perusahaan berarti time series. Atau misalkan Anda melakukan apa ya? Misalkan melakukan kinerja perusahaan gitu kan di Kabupaten Bekasi. Ternyata perusahaannya banyak gitu, misalkan ada perusahaan ABC lah, SJJ, ada perusahaan FGN gitu. Misalkan ada 10 perusahaan, kemudian data time series laporan itu banyak misalkan kita pengen mengambilnya itu dari tahun 2018 misalkan. Ini 2018, 19, 20, 21, 22, 23 misalkan. Ada 6 tahun gitu. Terus perusahaannya ada misalkan 10 gitu kan. Nah, berarti Anda bisa menggunakannya data panel. Maka ya kliknya yang bagian di sini adalah balance panel. Oke. Nah, karena kita latihannya hari ini dengan menggunakan data cross-section gitu, nah, maka kita gunakan yang construct. Nah, kemudian pada sebelah kanan itu ada namanya observation. Observation itu artinya berapa sih jumlah observasi kita. Nah, karena datanya itu adalah data cross-section, maka ini merujuknya ke jumlah responden. Berapa responden? Berapa respondennya? 20. Berarti ada ketik 20. Jadi kalau misalnya respondennya 150 ya ketik aja 150.
kebetulan kita